Gaspol ini ya. Gaspol ini. Saya akan tanya sekitar ketahanan pangan, Pak. Silakan. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk Indonesia bertambah 25,5 juta jiwa. Sedangkan jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa. Jumlah petani akan terus berkurang karena 32% petani berusia di atas 60 tahun. Sedangkan anak-anak muda kurang berminat menjadi petani baru. Ekosistem pertanian juga belum baik. 59% petani menggarap lahan di bawah 0,5 hektar. Sehingga sulit mendapatkan bibit, pupuk, dan teknologi karena kecilnya skala usaha. Di sisi lain, nilai tukar petani semakin menurun akibat rendahnya produktivitas dan masih rendahnya teknologi. Pertanyaannya, satu, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan kemandirian pangan? Yang kedua, apa strategi Bapak untuk meningkatkan pendapatan petani melalui modernisasi pertanian sekaligus mewujudkan kemandirian industri pertanian? Mohon perkenan Bapak untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarman. Jadi itu tadi Pak pertanyaannya. Yang menarik memang petani tua makin banyak, yang muda nggak mau jadi petani, tapi kan kita mau jadi mandiri pangan. Silahkan dijawab. Boleh nggak saya jawab satu sesi besar ini untuk ketahanan pangan saja, jangan ada pertanyaan yang lain. Banyak Pak, pertanyaan 9. Iya, mohon maaf ini karena waktunya terbatas. Satu, sudah betul jawabannya tadi sudah disinggung sedikit. Modernisasi pertanian, nggak ada pilihan lain. Saya habis dari sawah ini, sepatu saya masih semuanya kena, habis dari sawah tadi bertemu dengan mereka. Pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada orang tuanya. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang kepingin anaknya jadi petani? Nyaris tidak ada. Tidak pernah ada insentif yang diberikan kepada anak muda untuk bertani. Modernisasi menjadi sebuah pilihan dengan mekanisasi pertanian. Lahan yang makin sempit itu mesti dilakukan pola konsolidasi lahan. Kami pernah punya uji coba waktu itu di Sukoharjo. Bagaimana? Pertanian dalam 100 hektar dalam satu hamparan. Maka mekanisasinya bisa dimulai dari satu pengolahan tanah dengan traktor. Teknologi nanamnya tidak lagi mundur tapi maju. Transplanter. Transplanter inilah yang kemudian akan melakukan percepatan, efisiensi terjadi. Maka pemilik-pemilik lahan yang sangat sempit-sempit itu, kemudian saya tanya, Bapak Ibu, kalau lahan Anda dikelola secara modern dan Anda nganggur karena diserahkan kepada sebuah ekosistem pertanian baru yang dikelola oleh, menurut saya, anak muda, Anda mau bekerja apa sebagai sebuah alternatif? Ternyata dia pengen beternak, nggak jauh-jauh dari seputar pertanian dalam arti luas. Ibunya saya tanya, ibu pengen apa? Warung Pak. Ternaknya pun sampai saya tanya Pak, sudah keluar Pak? 3 Pak. Pilihannya 3. 1 sapi, 2 kambing, yang ketiga unggas Pak. 3. Itu pilihan yang mereka berikan kepada kami. Maka sebenarnya kalau kemudian korporatisasinya itu bisa dilakukan, mengajak anak muda dilatih, SDM-nya bagus, saprotan-saprodinya disiapkan, Pak, praktek ini sudah terjadi. Tapi saya lihat kenapa hanya anak-anak ini yang mau melakukan? Satu, dia punya ideologis. Kami akan melakukan karena kami ingin tahan dan daulat. Tapi yang lain enggak menjanjikan. Lebih baik jadi pegawai di Kadin gitu Pak. Nggak mau Pak dia. Maka insentif mesti diberikan dengan cara itu. Anak muda Pak, saya tanya kenapa Anda nggak mau ke sawah? Kenapa nggak mau beternak? Bau kotor. Tapi ketika saya menemukan anak-anak muda yang ideologis itu Pak, kasih kami pelatihan dan teknologi Pak. Mudahkan bibit. Ada dari kementerian, lembaga riset, BRIN, perusahaan. Sebenarnya ada ABG lah, bukan anak buah Ganjar.
Tapi ini ada akademisi, ada businessman, ada government. Kalau kemudian ini bisa kita wujudkan, Pak, dapat, Pak. Yang dibutuhkan serius. Tapi, Pak, kalau ini tidak dirangkum dalam satu data pertanian Indonesia, jebol, Pak. Lahan kita nanti akan tidak tercatat dengan baik, maka ketika kita mencontohkan subsidi pupuk saja, sampai hari ini tidak pernah tepat sasaran. Maka ketika saya membuat data petani, saya kasih kartu tani, dipersoalkan. Kenapa dipersoalkan? Wong ini data petani kok. Berapa luas lahannya, tempatnya di sana, di mana, pakai geotek, maka distribusinya mestinya bisa. Kalau tanpa itu, ya kita manual terus, Pak, sampai hari ini. Tiba-tiba jeger kami datang dan ketemu dengan masyarakat semuanya, harga beras termurah sekarang 13.000, pupuk kemudian susah dicari, yang ada tetap jatuhnya mahal. Dan mereka tidak bisa melakukan pemupukan optimal. Apa yang terjadi kemudian? Boleh nggak kita kemudian mencoba mencari relasi apakah tingginya harga pangan yang namanya beras itu karena produksi kita rendah? Sebenarnya ada beberapa langkah berikutnya, tapi kita berikan berikutnya kepada yang lain. Ini menarik, Pak. Jadi korporatisasi dan high teknologi akan dilakukan dan petani juga bisa mendapatkan keuntungan karena ada bisnis lain di luar itu ya, Pak. Karena ada bisnis lain mendapatkan nilai tambah dan ingat, hasil riset di Indonesia yang terbanyak adalah pertanian. Kenapa kita tidak pakai? Pakai dong. Wah, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan karena ini satu hal yang menarik, kita bakal mandiri pangan kalau Pak Ganjar jadi presiden. Oke, baik. Berikutnya ada pertanyaan yang kedua, Pak, yaitu terkait dengan industri farmasi dan alat kesehatan. Kami persilakan Pak Randi Teguh, Ketua Komite Tetap Alat Kesehatan. Silakan, Pak. Siap, Pak Ganjar. Selamat sore. Sehat, Pak, ya? Oh, selamat sore, betul. Ya. Iya. Tadi Bapak dari sawah, semoga tidak dari rumah sakit karena kondisi sehat. Pertanyaan saya dari industri farmasi dan kesehatan. Pandemi COVID-19 mengajarkan Indonesia dalam industri farmasi dan kesehatan 90% bahan baku komponen tergantung pada impor. Kita ketahui industri farmasi, kimia dasar, komponen sangat tergantung kepada industri kimia dasar dan petrokimia. Data di negara tetangga, misalnya Vietnam, mereka punya 29 industri petrokimia, sementara Indonesia baru 4. Terkait dengan riset and development, khususnya seperti di alat kesehatan, pengembangan industri alat kesehatan melalui inovasi sangat panjang, butuh waktu, karena harus melalui 2 Valley of Death, bahkan dalam dana riset hanya 0,05% dari PDB, dibandingkan negara maju yang rata-rata sekitar 3% dari PDB. Saya punya 2 pertanyaan. Pertama tentu bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan industri bahan baku komponen untuk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri itu di hulu, dan tentu yang di hilir yang menjadi penting. Bagaimana strategi Bapak untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kesehatan di seluruh layanan sarana rumah sakit seluruh Indonesia yang untuk meningkatkan tentu standar layanan tanpa menghilangkan kesempatan bagi pengembangan alat kesehatan dalam negeri untuk pengembangannya dan juga diserap oleh market. Kira-kira itu kami butuh pandangan dan jawaban dari Pak Ganjar. Terima kasih. Jadi Pak, tadi ya dikaitkan bagaimana kalau ada substitusi import itu ada jangka waktunya, tidak otomatis langsung. Dan yang kedua adalah alat kesehatan biasanya suka dipersulit import, gimana ada transisi. Silakan Pak. Bapak berkenan jawaban panjang apa pendek? Jawaban lengkap, Pak. Oke, pintar. Lengkap 2 menit, Pak. Jawaban pendeknya, Pak, Research and Development. Kami bincang soal ini dengan BRIN. 1% aja Pak kita mulai Research and Development Indonesia dari PDB, Pak. 1% aja. Kita dorong kemudian agar biaya risetnya itu mencukupi. Perisetnya sudah Pak, di BRIN punya. Dan tentang ini sudah terjadi di hulunya. Di hulunya. Nah yang kedua kemudian, ini jawaban pendek nih Pak. Yang kedua apa? Kawasan industri kesehatan. Kita nggak punya loh Pak. Pak, mohon maaf dengan segala hormat. Setiap kami menyusun anggaran, pengalaman saya 10 tahun menjadi gubernur, permintaan tertinggi adalah Alkes Pak. Dan maaf, yang banyak bermasalah juga di Alkes Pak. Yang ketawa berarti pelaku. Ini tidak boleh kita teruskan. Ini mesti kita hentikan. Maka pertanyaan ini top.
Ini pertanyaan bagus banget, saya senang banget. Karena apa? Ke depan kita akan menghadapi situasi seperti ini. Tentu ini debat ekonomi. Bukan debat ya. Iya Pak, dialog. Dialog. Ini dialog ekonomi. Tapi sebenarnya ada dialog ketahanan nasional, Pak. Karena apa? Kalau kita bicara teori persenjataan, kayak debat kemarin itu. Ya. Sekarang kita bicara, Bapak Ibu bicara enggak senjata biologi? Kita tentu tidak akan menilai apakah COVID itu sebuah virus yang begitu saja, apakah sebenarnya ini depopulisasi. Itu kan terjadi perdebatan panjang. Oke, lupakan. Tapi ke depan ini bukan tidak mungkin akan terjadi. Bukan tidak mungkin. Kenapa Ebola hanya di Afrika tidak sampai di sini? Kenapa? Maka kemudian riset and development-nya anggarannya dinaikkan, Pak. Terus kemudian produksi dalam negeri dimulai. Bahasa saya Pak, dimulai. Saya tidak menjadi utopis yang kemudian besok pemerintahan saya beres selama 5 tahun. No way. SDM kita tahu kok. Bung Karno itu pernah mengingatkan, Indonesia mau jadi negara besar nggak? Kalau mau jadi negara besar, ada 2 hal yang harus dipenuhi. 1 logam dasar, 2 kimia dasar. Kimia dasar kita Pak belum beres sampai hari ini. Maka ketika dengan Kadin ini kayaknya pertanyaan Bapak ini oke, Pak. Halo Kadin. Berarti diperhatikan ya Pak ya. Halo kawan-kawan Kadin. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus memulai kimia dasar, petrokimia Pak. Kalau itu dilakukan maka hutan kita yang gedenya minta ampun. Plasma nutfahnya yang oke luar biasa. Perisetnya yang sudah ada. Siapa yang memungut itu dalam meja pengambilan keputusan? Tidak ada Pak. Karena ini perkelahiannya Pak dengan para pedagang juga. Kita tidak bisa mandiri Pak. Kita akan digoda terus untuk mencari kemudahan. Disitulah kita tidak pernah berdikari dalam bidang ekonomi. Sampai kapanpun. Maka tim kami sudah merancang Pak. Kenapa langsung saya sebut kawasan industri kesehatan? Itu trigger yang bisa kita mulai. Maka dalam diplomasi internasional. Ya bawa tema debat lagi, ini nggak enak ya, tapi nggak apa-apa lah. Dalam konteks diplomasi internasional, maka kita harapkan kita punya mitra strategis negara-negara lain untuk kebutuhan itu, Pak. Untuk itu. Kasih aplaus dong. Maka kemarin ketika disebut, Pak Ganjar bagaimana membangun selatan-selatan? Oke, selatannya kita inventarisasi dulu dong. Ya. Maka bagaimana politik luar negeri yang bebas aktif? Aktifnya sekarang otonomi strategi. Ya. Otonomi strategis inilah Pak kita pilih itu dengan mitra negara lain untuk kita buat, Pak, tapi harus segera dimulai dan negara harus memproteksi. Kalau itu tidak terjadi Pak, kita kalah terus. Ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Ini menjadi perhatian kesehatan.